Perang dunia bisa semakin dekat setelah Amerika Serikat terjun langsung di konflik Iran dan Israel. Negeri Paman Sam menjatuhkan bom-bom ke situs nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan. Namun, operasi serangan tengah malah Amerika Serikat ini gagal memberikan dampak berarti. Sebagai balasan, Iran langsung mengirimkan 30 rudal susulan ke Tel Aviv, Israel. Posisi negeri para mullah juga semakin kuat karena didukung banyak sekutu seperti Houthi dan Hamas. Bagaimanakah Iran bertahan di tengah gempuran Amerika Serikat dan Israel yang licik? Donald Trump melanggar konstitusi Amerika Serikat. Donald Trump lagi-lagi membuat gebrakan aneh saat menjabat. Politikus 79 tahun ini nekat melangkahi konstitusi Amerika Serikat demi kepentingan pribadi dan membantu Benjamin Netanyahu. Kabarnya, Trump memutuskan menolong Israel dengan mengebom fasilitas nuklir Iran. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya melakukan rapat darurat dengan petinggi keamanan AS. Namun, rencana pengeboman tersebut mendapat kecaman keras dari pihak Kongres AS. Rashida Tlaib menyebut keputusan Trump ini belum pernah dibicarakan ke parlemen. Keputusan Presiden Trump mengirim pasukan Amerika ke Iran tanpa persetujuan Kongres adalah pelanggaran nyata terhadap aturan yang tertuang di dalam konstitusi AS. Tulis Tlaib di X. Kecaman politikus Amerika Palestina tersebut juga diamini oleh Bernie Sanders. Sebelumnya, Sanders menegaskan keputusan Trump sudah jelas-jelas melanggar konstitusi Paman Sam. Dimulainya operasi serangan militer Amerika Serikat ke Iran. Amerika Serikat akhirnya memulai keterlibatan langsungnya untuk menyelamatkan Israel. Negeri Paman Sam segera menjalankan operasi militer yang diberi nama Midnight Hammer. Pete Hegseth menyebut negeri Paman Sam harus turun untuk melawan ancaman nuklir Iran. Presiden mengesahkan operasi presisi untuk menetralisir ancaman terhadap kepentingan nasional kita yang ditimbulkan oleh program nuklir Iran dan pertahanan diri kolektif pasukan kita dan sekutu kita, Israel, ucap Menteri Pertahanan Amerika Serikat tersebut. Sontak, operasi Midnight Hammer ini dibanggakan cuma bisa dilakukan negeri Paman Sam. Segala rencana dalam operasi ini bisa berhasil dengan komunikasi yang minimal. Tipe integrasi ini jelas hanya bisa dilakukan oleh militer kami daripada negara lain di dunia, ucap Kepala Staf Gabungan Militer AS tersebut. Negeri Paman Sam bombardir 3 situs nuklir Iran. Operasi Midnight Hammer dimulai dengan serangan pesawat bomber B-2 ke Iran. Negeri Paman Sam langsung mengincar 3 situs nuklir Iran yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Donald Trump segera mengklaim telah berhasil memusnahkan situs nuklir Fordow. Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat berhasil terhadap 3 lokasi nuklir di Iran termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sejumlah muatan penuh bom berhasil dijatuhkan di lokasi utama, Fordow. Anehnya, Trump malah meminta Iran untuk berdamai setelah melancarkan serangan. Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat kepada prajurit Amerika kita yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang dapat melakukan ini. Sekarang waktunya untuk perdamaian, tulis Trump. Namun sikap jumawa Trump langsung ditampar balik oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Fasilitas yang menjadi sasaran hari ini tidak mengandung bahan nuklir atau sejumlah kecil uranium alam atau uranium yang diperkaya rendah, yang berarti kontaminasi radioaktif apapun terbatas pada bangunan yang rusak atau hancur. Serangan balasan Iran kembali menghantam Israel. Serangan AS terhadap Iran membuat Teheran siaga 1 perang dunia. Negeri para mullah langsung lancarkan aksi balas dendamnya di siang bolong dengan hujan rudal ke Israel. Buktinya, 20 hingga 30 roket hipersonik milik Iran langsung merobek langit Israel. Sejumlah fasilitas militer di Tel Aviv dan Haifa dikabarkan rata dengan tanah akibat serangan balas dendam tersebut. Iran juga berhasil menghancurkan fasilitas senjata biologis milik Israel di Nez Ziona. Di lain sisi, sirine serangan udara di Tel Aviv dan Haifa kembali meraung tanpa henti. Mohammed Pakpor menegaskan raungan sirine tersebut tak akan berhenti. Rupanya, Komandan Garda Revolusi Islam ini ingin terus membombardir Israel 24 jam non-stop. Operasi True Promise 3 akan berlangsung 24 jam sehari dan 7 hari sepekan hingga rezim Zionis benar-benar diadili. Ada risiko yang meningkat bahwa konflik di Iran dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali hingga konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil, kawasan, dan dunia.
kecam Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB. Selain PBB, Arab Saudi juga menyatakan keprihatinannya atas serangan yang diterima Iran. Negeri minyak meminta Amerika Serikat untuk dapat menahan diri demi dapat meredakan konflik. Bahkan Oman yang menawarkan diri menjadi mediator juga kesal dengan Amerika Serikat. Negara Mutiara Arab memperingatkan kalau aksi tersebut hanya membawa dampak negatif. Houthi dan Hamas bantu Iran kecam serangan Amerika Serikat. Kerjasama licik Amerika Serikat dan Israel juga memancing amarah para sekutu Iran. Salah satunya pejuang Houthi yang langsung menyuarakan genderang perang ke Donald Trump. Brigadir Jenderal Yahya Saree bersumpah akan membalas Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat bersama Israel terlibat dalam serangan dan agresi terhadap Iran, angkatan bersenjata kami akan menargetkan kapal dagang dan kapal perangnya di Laut Merah. Kecaman Houthi ini juga mendapat kecaman keras dari pejuang Hamas. Ada risiko yang meningkat bahwa konflik di Iran dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali hingga konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil, kawasan, dan dunia. Kecam Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB. Selain PBB, Arab Saudi juga menyatakan keprihatinannya atas serangan yang diterima Iran. Negeri minyak meminta Amerika Serikat untuk dapat menahan diri demi dapat meredakan konflik. Bahkan Oman yang menawarkan diri menjadi mediator juga kesal dengan Amerika Serikat. Negara Mutiara Arab memperingatkan kalau aksi tersebut hanya membawa dampak negatif. Houthi dan Hamas bantu Iran kecam serangan Amerika Serikat. Kerjasama licik Amerika Serikat dan Israel juga memancing amarah para sekutu Iran. Salah satunya pejuang Houthi yang langsung menyuarakan genderang perang ke Donald Trump. Brigadir Jenderal Yahya Saree bersumpah akan membalas Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat bersama Israel terlibat dalam serangan dan agresi terhadap Iran, angkatan bersenjata kami akan menargetkan kapal dagang dan kapal perangnya di Laut Merah. Kecaman Houthi ini juga mendapat kecaman keras dari pejuang Hamas. Pasukan Palestina ini menyebut Amerika Serikat sudah melakukan pelanggaran hukum internasional secara jelas. Agresi AS terhadap Iran adalah eskalasi yang berbahaya, kepatuhan buta terhadap agenda penjajah dan pelanggaran hukum internasional yang jelas, tulis pernyataan Hamas. Penduduk Israel kabur mencari negara baru. Mendidihnya tensi akibat konflik dengan Iran membuat warga Israel ketakutan. Bukannya membela negara kelahiran, penduduk negeri susu justru kabur mengamankan diri. Media Haaretz melaporkan kapal-kapal peleser berbendera Zionis kabur ke Siprus. Kabarnya kapal ini membawa pengungsi Israel melarikan diri dari konflik. Upaya kabur dengan kapal peleser ternyata menjadi opsi kepepet bagi rakyat Israel. Rupanya Israel sempat mengerahkan kapal feri dan pesiar untuk menyelamatkan warganya. Namun, upaya kabur rakyat Zionis bakal mendapat rintangan berat dari dunia internasional. Sejumlah negara mulai menutup perbatasannya demi mencegah masuknya warga Israel. Irak, Kuwait, Lebanon, dan Aljazair diketahui bakal sekuat tenaga mencekal warga Israel. Dapatkan paket murah beli 4 kaos bonus 4 celana cuma 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan serangan baru Amerika Serikat, akankah Iran bakal semakin menyerang Israel hingga rezim Zionis runtuh?